Nah, sampai di sini sebetulnya dia sudah mendapatkan kebahagiaan personal. Tetapi dalam Islam orang tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka dikatakan dia akan berbahagia lebih sempurna jika dia tawasau bil haq. Dia mengajak orang lain untuk berada dalam kebenaran. Lagi-lagi mengajak orang pada kebenaran itu adalah sebaik-baik amal sosial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ballighna Ramadan ya mujibas sa'ilin. Allahumma barik lana fi hadha Ramadan ya Rahman ya Rahim wa najjina min hadzal waba wal bala ya Rahman ya Rahim. Saudara sekalian dirahmati Allah, ini bagian keempat dari video yang dibuat oleh Teras Dakwah. Maka sahabat Teras Dakwah yang dirahmati Allah, kita akan coba pungkasi video keempat ini dengan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang mukmin menjalani kehidupan. Jadi kalau yang pertama kita mengenal Allah, lalu kemudian yang kedua kita mengenal diri kita sebagai manusia, dan yang ketiga kita mengenali kehidupan. Maka yang keempat ini apa yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan ini sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, berkaitan dengan apa yang kita perlu lakukan di dalam kehidupan ini sebagai makhluknya dan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa kita ambil rumusannya dari surat Al-Asr. Nah, Al-Asr ini cuma 3 ayat tetapi maknanya dalam, maknanya sangat dalam, saking dalamnya sampai-sampai ada banyak peristiwa sejarah yang menunjukkan keunikan surat ini. Yang pertama adalah ternyata para sahabat Nabi itu dalam riwayat At-Tabrani disebutkan bahwa mereka kalau saling bertemu, mereka tidak akan saling berpisah hingga mereka membacakan atau saling membacakan surat ini. Jadi kalau ketemu, berbincang itu, ketika mau berpisah mereka akan membacakan wal asri innal insana lafi khusrin sampai akhir. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, imam agung kita yang kita ikuti mazhabnya di Nusantara ini, Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan berkaitan dengan surat itu dengan kalimat apa? Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Andaikan Allah tidak menurunkan hujjah atau argumen yang ia gunakan untuk menuntut kita di kehidupan ini kecuali dengan surat Al-Asr tersebut, kata beliau, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika perang salib belum benar-benar berakhir, umat Islam diserang oleh bangsa Mongol yang menghancurkan dan morak-porandakan banyak wilayah dunia Islam. Sebagian ulama harus memimpin umat untuk menghadapi mereka, termasuk membuat rumusan mengenai jihad fisabilillah. Ada ulama yang membuat rumusan mengenai jihadun nafas. Nah, ketika bicara jihadun nafas, ada orang-orang sekarang yang menggunakan konsep jihadun nafas untuk menolak jihad qital. Tentu itu salah. Tapi ada juga yang menekankan jihad qital dengan menolak jihadun nafas. Ini juga salah. Yang tepat adalah bahwa jihad qital ada, jihadun nafas ada. Tapi bagaimana konsep jihadun nafas? Banyak yang tidak tahu konsepnya. Ulama ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad menjelaskan konsep jihadun nafas atau jihad nafsu yang sesungguhnya. Nah, di mana atau seperti apakah rumusannya? Ternyata rumusannya disaripatikan dari surat Al-Asr tersebut. Termasuk nanti ada imam namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Tentu sebagai manusia beliau punya kekurangan, tapi sebagai ulama beliau punya proyek-proyek kebaikan yang mengagumkan. Beliau juga di dalam risalahnya itu mempunyai ungkapan yang sangat baik dengan kalimat i'lam rahimakallah yajibu alaina ta'allumu arba'i masailin. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda sekalian, bahwa dalam kehidupan kita ini kita wajib untuk menjalankan 4 hal. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
4 hal yang disebutkan oleh beliau tersebut ada di dalam surat Al-Asr pula. Ini sesuatu yang unik kan. Termasuk nanti kemudian di negeri kita di Indonesia ini, bahkan di Yogyakarta ini ada fenomena seorang kiai yang mengajarkan surat Al-Asr ini selama 7 bulan, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dari acaranya beliau mampu menciptakan amal usaha yang cukup banyak yang digunakan untuk menguatkan umat. Nah, saudara-saudara dirahmati Allah, itu keistimewaan surat ini. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, apa yang terkandung di dalam surat ini? Nah, saudara-saudara dirahmati Allah, surat ini mengandung kalimat illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ayat ketiga ini adalah solusi. Solusi dari apa? Problematika kehidupan yang dihadapi oleh manusia. Apa problematika kehidupan yang dihadapi manusia tersebut? Yaitu kalimat Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar atau demi masa pada umumnya, bahwa semua manusia itu rugi, pasti rugi. Bahkan takkidnya itu 3 atau penguatannya itu 3, hanya untuk mengatakan bahwa kita itu rugi. Allah menekankan dengan 1 sumpah, 2 harful lam, dan yang ketiga adalah harfu inna dan harful lam. Itu luar biasa. Allah ingin mengatakan kita rugi itu dengan penguatan yang berlapis-lapis, seolah-olah kita ini makhluk yang bebal. Nah, tapi apa makna dari ungkapan itu? Allah ingin mengatakan bahwa sungguh manusia itu rugi. Apa maksudnya rugi? Singkat cerita, Quran itu suka menggunakan bahasa ekonomi untuk memudahkan penalaran kita. Banyak tempat Allah menggunakan ungkapan itu, tetapi yang dimaksud dengan rugi di dalam ayat itu adalah tidak bahagia. Kenapa bisa kita katakan bahwa itu adalah ketidakbahagiaan? Karena asalnya semua manusia tanpa terkecuali itu mencari bahagia. Tidak ada satupun manusia yang mencari ketidakbahagiaan. Semua manusia mencari bahagia. Tapi pertanyaannya, bisakah manusia mencapai kebahagiaan yang dia inginkan, mencapai kebahagiaan yang dia incar? Allah katakan tidak. Tidak akan sampai kepada kebahagiaan. Meskipun kemudian nanti format ketidakbahagiaannya bermacam-macam. Ada yang ketidakbahagiaannya di dunia saja, tapi di akhirat bahagia. Kalau ini untung, ya masih untung. Ada juga yang di dunia tidak bahagia, di akhirat juga tidak bahagia. Ini orang kafir yang sengsara dunia akhirat. Tapi ada juga yang paling menguntungkan adalah orang beriman yang dia di dunia bahagia dan di akhirat dia bahagia. Nah, apa syaratnya bahagia? Sudah disebutkan tadi, iman. Dan penegasannya di dalam ayat ketiga tadi, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang akan bahagia adalah orang-orang yang dia beriman, beramal saleh, kemudian dia saling berwasiat dengan kesabaran dan saling berwasiat dengan kebenaran. Saling berwasiat dengan kebenaran lebih dahulu, baru kemudian saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu iman? Nah, ini dia. Iman itu bukan semata-mata percaya. Iman itu adalah tasdik bil qalbi, qalb kita, wal ikrar bil lisan, penegasan lisan kita, wal a'mal bil arkan, dan pembuktian dengan anggota tubuh kita. Itu iman. Itu iman. Tetapi iman itu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, tidak hanya membutuhkan hati, tetapi hati yang berakal. Akal itu letaknya di hati, itu kata Quran. Itu kata Abdullah bin Abbas, juru bicaranya Quran. Hati yang berakal itu hati yang bagaimana? Hati yang memiliki ilmu. Maka dikatakan la yakunul imanu illa bil ilmi li'annahu farqun anhu la yatimu illa bihi. Tidak ada iman tanpa adanya ilmu. Karena iman adalah buah dari ilmu, sehingga iman itu tidak akan sempurna tanpa adanya ilmu. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, maka iman itu dibangun di atas ilmu. Ngaji itu adalah proses membangun iman kita untuk menumbuhkan iman kita agar menjadi lengkap dan sempurna. Tetapi saudara sekalian dirahmati Allah, iman itu tidak cukup dengan ilmu, ikrar, tapi juga disempurnakan dengan amal. Maka dikatakan amilus solihat. Kenapa sebut amilus solihat itu disebutkan secara khusus? Amilus solihat disebutkan secara khusus agar memberikan penekanan bahwa iman itu menjadi tidak bermakna tanpa adanya amal. Bahwa ilmu itu tidak akan menjadi berguna tanpa adanya amal. Lalu apa itu amal? Ini dia. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa amal itu adalah penggunaan setiap daya yang ada pada diri manusia
untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang tidak solihat nggak dibahas, nggak dipakai. Karena itu akan menyiksa diri kita. Tapi amal-amal yang solihat dia menjadi ibadah. Amal-amal yang solihat itu menggunakan setiap potensi diri kita. Ada potensi roh kita, ada potensi akal kita, ada potensi kolbu kita, ada potensi nafas kita, termasuk potensi fisik kita, termasuk potensi harta kita. Nah, manusia yang dimensinya lengkap itu ketika dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, itu tidak hanya dengan hatinya, lisannya, tapi dengan semua bagian dirinya. Dan semua bagian dirinya itu digunakan untuk amal sholihat. Nah, sampai di sini sebetulnya dia sudah mendapatkan kebahagiaan personal. Tetapi dalam Islam orang tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka dikatakan dia akan berbahagia lebih sempurna jika dia tawasau bil haq. Dia mengajak orang lain untuk berada dalam kebenaran. Lagi-lagi mengajak orang pada kebenaran itu adalah sebaik-baik amal sosial kita. Jadi kalau Anda membuat rumah untuk menolong orang, Anda memberikan uang untuk memberi makan orang, itu baik, itu bagus. Itu bagian dari fungsi Anda sebagai khalifah. Itu bagian dari penghambaan Anda pada Allah. Tapi sebaik-baik hadiah Anda kepada saudara Anda manusia adalah hidayah. Anda mengupayakan dengan semua potensi diri Anda untuk mengajak orang manusia pada kebenaran. Itu amilus sholihat yang terbaik adalah mengajak orang pada kebenaran. Baru kemudian wasilah mengajak orang pada kebenaran itu apa? Yaitu semua kebaikan dunia yang bisa kita lakukan dengan perkataan kita, dengan tubuh kita, dengan harta kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita semakin menyadari bahwa hidup seorang muslim itu bukan sekedar mencari makan, mencari harta, kemudian dia beranak pinak lalu mati, tidak begitu. Hidup seorang muslim adalah hidup yang sesungguhnya. Hidup seorang mukmin adalah hidup yang sebenar-benarnya, karena manusia mukmin memiliki pegangan hidup bernama iman. Dan iman seorang mukmin itu mengandung ilmu dan membuahkan amal perbuatan. Adapun amal perbuatan seorang mukmin itu dimensinya luas. Dia beramal dengan rohnya, dengan nafasnya, dengan kolbunya, dengan akalnya, dengan nafasnya, dengan tubuhnya, dengan hartanya. Nah, saudara sekalian rahmati Allah, maka kemudian berangkat dari hal itu, dari sholat al-asar itu kita menyadari bahwa hidup kita seorang mukmin itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya, karena hidup kita itu berdasarkan tujuan penciptaan kita. Kita tahu Allah sumber kita, Allah menciptakan diri kita agar kita mengenal Allah. Allah memberikan berbagai macam potensi dalam diri kita untuk kita gunakan menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yaitu menyembahnya. Tetapi menyembah Allah itu tidak semata-mata sholat, puasa, zakat kita, tetapi semua itu disempurnakan dengan amal-amal da'awiyah kita yang berguna untuk mengajak semua manusia untuk menyembah Allah bersama-sama, sebagaimana dulu kita, atau sebagaimana kita ucapkan dalam Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta tolong, ya Allah. Dan itu adalah penguatan dari apa yang kita katakan di alam ruh dulu. Bala syahidna, ya Allah kami bersaksi, ya Allah. Itulah kehidupan orang beriman, hidup yang sebenar-benarnya, hidup yang dipandu ilmu, iman, dan amal, yang akan mengantarkannya pulang kembali ke rumah asalnya di sana, di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu jannatun naim. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang menjalani hidup ini dengan iman, imannya dibangun di atas ilmu, ilmunya menghasilkan amal, dan amalnya itu digunakan untuk mengajak manusia pada kebenaran, dan kita nanti secara bersama-sama menyembah Allah dan pulang ke kampung halaman kita bersama-sama dalam kondisi radiyatan mardiyah, dalam kondisi rela dan direlakan, dalam kondisi gembira dan Allah suka cita dengan kepulangan kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi kebermanfaatan bagi anda sekalian dan menjadi pahala bagi saya khususnya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma najjina min hadzal waba wal bala ya rahman ya rahim. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.